Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Sinarni, NIM 2413124, kelas 04. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah Islam di Nusantara. Baik, yang pertama ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Proses masuknya agama Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui perjalanan panjang yang melibatkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya antar masyarakat lokal dengan para pedagang muslim dari berbagai wilayah. Para ahli sejarah memiliki berbagai teori tentang dari mana asal Islam pertama kali datang ke Nusantara. Teori-teori tersebut, yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori yang paling banyak dianut oleh para sastrawan Barat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang muslim dari Gujarat, India, sekitar ke abad ke-13 Masehi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Snok, seorang orientalis Belanda. Pendukung teori ini melihat adanya kesamaan bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada masa itu Gujarat dikenal sebagai pusat pedagang internasional yang banyak dikunjungi oleh pedagang dari Timur Tengah, sehingga sangat mungkin pedagang Gujarat membawa Islam ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena menunjukkan bahwa Islam baru masuk pada abad ke-13. Padahal, beberapa catatan sejarah Cina menyebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi sudah ada komunitas Islam di pesisir Sumatera. Oleh karena itu, munculnya teori lain yang melengkapi pandangan ini. Yang kedua ada teori Arab atau Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Timur Tengah tanpa perantaran India. Para pendukung teori ini antara lain Hamka dan Buya Ismail Yakub. Menurut mereka, hubungan antara bangsa Arab dengan Nusantara telah terjalin jauh sebelum abad ke-13, bahkan sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan antara Arab, Gujarat, dan Kepulauan Indonesia. Bukti lain yang mendukung teori ini adalah adanya catatan dalam kronik Cina yang menyebutkan bahwa pada masa dinasti Tang, abad ke-7, terdapat pedagang Arab yang menetapkan di wilayah Sriwijaya. Mereka berinteraksi dan menikahi dengan penduduk lokal sambil menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, corak ajaran Islam di Indonesia cenderung mengikuti mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Mekah dan Madinah, sehingga semakin memperkuatkan teori ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan ulama dari Persia atau Iran sekitar abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada kesamaan tradisi Islam yang berkembang di Indonesia dengan tradisi Islam di Persia. Contohnya, masyarakat Muslim Indonesia mengenal memperingati 10 Muharram yang juga dirayakan di Persia sebagai bentuk penghormatan terhadap cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Selain itu, beberapa kesamaan arsitektur masjid dan penggunaan istilah keagamaan juga menunjukkan adanya pengarahan Persia dalam perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya ada keempat, yaitu
teori Cina. Selain ketiga teori di atas, ada juga teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk melalui para pedagang Muslim dari Cina. Hal ini karena pada masa dinasti Ming abad ke-14 sampai 15 sudah banyak masyarakat Cina yang memeluk Islam dan pedagang ke Asia Tenggara. Beberapa di antara mereka bahkan menetapkan dan menikahi dengan penduduk setempat. Baik, yang kedua ada sejarah berkembangnya Islam di Nusantara. Setelah Islam masuk ke Nusantara, proses penyebaran berlangsung secara damai dan bertahap. Ajaran Islam diterima masyarakat karena disampaikan dengan pendapat budaya yang lembut serta sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa itu. Adanya beberapa catatan utama dalam penyebaran Islam di Nusantara, yaitu yang pertama melalui perdagangan. Perdagangan merupakan jalur paling awal dalam penyebaran Islam. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Pasiar datang ke pelabuhan-pelabuhan penting seperti Aceh, Malaka, Gresik, Banten, dan Ternate. Mereka tidak hanya berdagang tetapi juga berinteraksi secara sosial yang menyebarkan nilai-nilai Islam melalui perilaku jujur dan adil. Masyarakat lokal yang tertarik dengan ajaran Islam kemudian memeluk agama ini dengan sukarela. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menikah dengan wanita pribumi. Dari perkawinan ini lahirnya keluarga Muslim yang kemudian menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Cara ini sangat efektif karena penyebaran Islam berlangsung dari satu keluarga ke keluarga lainnya dan akhirnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu melalui pendidikan dan dakwah. Para ulama dan dai berperan besar dalam penyebaran Islam melalui lembaga pendidikan seperti pesantren dan surau. Di Jawa berperan sebagai wali songo yang sangat penting dalam penyebaran Islam secara damai. Mereka berdakwah dengan memanfaatkan kebudayaan lokal seperti kesenian, wayang, gamelan, dan upacara adat sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat tanpa menghapus tradisi setempat. Yang keempat yaitu melalui seni dan budaya. Kesenian dan budaya lokal menjadi sarana penting dalam dakwah Islam. Misalnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan tambang Jawa untuk menyampaikan pesan moral Islam. Metode ini membuat Islam dapat diterima tanpa benturan budaya, sehingga dakwah Islam semakin berkembang pesat di berbagai daerah. Selanjutnya yang kelima yaitu melalui politik dan kerajaan Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi tongkok penting perkembangan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Malaka, Dempak, Ternate, dan Tidore menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat pendidikan agama. Raja dan bangsawan yang memeluk Islam tuntut mempercepatkan proses Islamilasi, cenderung mengikuti agama yang dianut oleh pemimpinnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Masuknya Islam ke Nusantara merupakan hasil interaksi damai antara pedagang, ulama, dan masyarakat lokal. Proses Islamisasi berlangsung secara perlahan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya. Karena sifatnya yang toleran dan mudah beradaptasi, Islam diterima dengan baik oleh masyarakat dan akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia hingga saat ini. Dakwah Islam di Nusantara tidak hanya mengubah sistem agama, tetapi juga membentuk identitas bangsa Indonesia yang berlandas nilai-nilai keimanan, persaudaraan, dan kedamaian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih.